Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita masih menikmati hari-hari yang indah bersama Tuhan. Pertolongan dan tuntunan Tuhan dan arahan Tuhan. Amin. Pada siang hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini bicara tentang Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Bapak Ibu, Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Amin. Dan dikatakan adalah bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Artinya Abraham adalah seorang yang begitu percaya kepada Elohim. Dia percaya atas apa yang dinyatakan Bapa kita. Jika Tuhan katakan A, dia percaya, dia turut. Karena dia percaya. Allah menyatakan rencana besarnya melalui Abraham. Jadi Allah, Elohim, Bapa yang kekal, itu punya rancangan yang besar di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Dan rancangan yang besarnya ini diwujudkan melalui Abraham. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami bahwa Allah itu punya planning. Allah itu punya rancangan yang begitu mulia, begitu besar, yang ada di dalam pikirannya dan yang ada di dalam hatinya, dan dituangkan melalui Abraham. Nah, rencana besar Allah adalah menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua kaum dan bahasa. Nah, tapi sebelumnya kita mau memahami dulu arti menjadi berkat, ya. Jadi dikatakan di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, berkat ini apa sih sebetulnya? Nah, ternyata arti dari kata berkat itu sendiri, saudara, kadang kita suka salah memahami, ya. Karena selalu kita ini kalau bicara berkat itu bicara apa? Jen, ya. Bicara segala sesuatu yang yang kita ini deh, yang kita ngejar gitu, ya. Berkat, uang, segala macam gitu, segala sesuatu yang lahiriah, segala sesuatu yang manusia kejar lah, ya. Tapi ternyata di sini tidak seperti itu. Walaupun salah satu berkat itu pun itu, tetapi yang esensi yang sungguh-sungguh berkat di sini adalah bicara yang tadi kita nyanyikan, perkenanan Allah. Jadi ada kata-kata kebenarannya dari perkenanan. Soalnya perkenanan Allah, jadi artinya bahwa Abraham akan dijadikan oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan bukan hanya Abraham, tetapi dikatakan keturunannya. Karena dikatakan Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Artinya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang berkenan di hadapan Allah, ya. Jadi kita jangan salah mengartikan. Karena kalau kita mengartikannya secara lahiriah, diberkati, punya banyak mobil. Jadi kalau kita nggak punya mobil itu dia toh. Kalau nggak punya mobil, kita nggak diberkati Tuhan. Apakah orang-orang yang hitungannya banyak kendaraannya, banyak hartanya, banyak harta bendanya itu dikatakan anak Tuhan dan diberkati Tuhan? Tidak. Saudara, kalau saudara pergi ke negara-negara yang tidak percaya Yesus, diberkati nggak secara lahiriah? Dan mereka kaya nggak? Kaya, saudara. Negara-negara Qatar, Arab Saudi,
Saya pernah dengan tim pergi ke Brunei Darussalam. Wah, itu pintu gerbangnya itu kan ada ini, ada apa namanya seperti ya, itu dari emas. Jadi kan kerajaan itu kan ya ada pagar-pagarnya. Kita kalau ke sana ya seneng lah pegang pagar, foto-foto. Apakah mereka orang-orang yang percaya Yesus? Jadi ukurannya apa? Jadi kalau ukurannya hanya duit saja, hanya yang lahiriah, maka itu tidak tepat. Karena dikatakan adalah perkenanan Allah. Saudara, nilai-nilai kekristenan itu luar biasa, luhurnya luar biasa. Tidak dilihat secara lahiriah, tapi bicara dari batinnya, bicara dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata sekalipun. Tapi kekayaan itu ada di dalam Kristus. Bahkan dikatakan bahwa beriman itu tidak melihat lahiriah, saudara. Abraham, waktu itu Abraham orang kaya, Abraham itu sebelumnya pun sudah diberkati. Tapi ketika dia harus meninggalkan bangsanya, artinya dia meninggalkan hal-hal yang secara lahiriah itu aman. Tapi dia memiliki iman yang dia tidak lihat dari matanya sendiri, tetapi dari batinnya dia percaya bahwa Allah lah segala-galanya. Nah saudara, kita samakan dulu pandangan dia. Artinya Allah memanggil Abraham untuk menjadikan Abraham umat yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, yang artinya bahwa bagaimana dengan saya dan saudara? Selama ini apa yang kau kejar? Apakah saudara jadi orang Kristen, saudara-saudara, dari helm berubah menjadi mobil kan? Dari tidak punya apa, dari misalnya dari naik angkot menjadi naik mobil kan? Sesuatu yang lahiriah. Dulu uangnya cuma berapa, gajinya cuma berapa, dan sekarang menjadi lebih besar. Apakah hal itu yang dikejar? Saudara, karena Tuhan kekristenan itu tidak diukur akan hal itu. Kalau diukur akan hal-hal lahiriah, maka kalau kita melihat dunia yang lain, negara yang lain, di mana di sana juga ada anak-anak Tuhan, tetapi tidak bisa menikmati hal lahiriah seperti kita, apakah mereka bukan anak Tuhan? Anak Tuhan juga. Mereka yang butuh menderita di pedalaman secara lahiriah, tapi mereka memuji Tuhan. Artinya tolak ukurnya itu ada dari dalam diri kita. Nah saudara, di dalam diri kita artinya ada kekuatan ilahi, ada pandangan yang berbeda sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Maksud terkasih, kita bagaimana proses Allah menjadikan Abraham menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, dan bagaimana Abraham dan keturunannya itu menjadi berkat bagi bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita melihat yang pertama adalah Abraham seorang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Selain Abraham ada nggak manusia pada waktu itu? Banyaklah. Ada juga kan Abraham itu punya sepupu-sepupu kah, atau orang lain. Tapi kenapa harus Abraham? Artinya Abraham memiliki kasih karunia, saudara. Enggak semua dipilih seperti Abraham. Artinya bahwa Abraham itu very special. Dan itu kita boleh katakan kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang menentukan siapa yang memberikan. Allah itu sendiri. Bukan kehebatan Abraham, bukan kecanggihan Abraham, tapi kasih karunia itu pemberian. Sehingga ketika dikatakan Abraham itu begitu diberkati, itu pun Abraham gak bisa menjadi, wah gue dong, gue lebih hebat dong dari mereka. Tidak, karena itu adalah pemberian kasih karunia. Tapi satu hal tidak mudah bagi Abraham untuk bisa percaya pada waktu itu kepada Elohim, karena Abraham juga tidak dibesarkan dari orang-orang yang menyembah Yahweh. Dia dibesarkan oleh keluarga atau orang-orang sekitarnya yang asing untuk satu nama itu Elohim, Allah kita. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar, saudara,
Dalam Kejadian 15 ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika percaya kepada Allah Elohim, diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, Bapak Ibu Saudara, ada banyak di dunia ini orang Kristen ya, tapi belum tentu orang Kristen yang datang ke gereja itu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ada orang-orang Kristen yang dari lahirnya memang jadi Kristen, karena orang tuanya Kristen datang ke gereja, tetapi sesungguhnya tidak ada iman di dalam dirinya. Tetapi setiap ada juga orang-orang yang dari keluarga yang tidak mengenal Yesus ya. Saya teringat sekitar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu lah, pada waktu itu lagu yang Tuhan berikan kepada saya, ada satu lagu Kalaku Cari Damai ya. Jadi Kalaku Cari Damai itu ditulis tahun 96 lah, ketika perjalanan saya dengan suami ke Sumatera sedang penginjilan. Pada waktu itu suami saya bawa mobil, lalu tiba-tiba di perjalanan itu ada dua anak tuh jatuh tuh dari bukit pakai sepedahan. Ini kan daerah Sumatera Selatan ya. Jadi kita jalan, ada bukit, ini jatuh di mobil kita. Tuh dua anak itu terpelanting, saudara. Yang satu geger otak, yang satu berat nadinya putus, saudara. Waktu itu kami betul-betul, saya pribadi stres, takut ya. Kita terus dikejar lagi, kita dikejar satu mobil ya. Aduh, tapi pada waktu itu prosesnya memang begitu panjang ya. Tapi saya menceritakan ketika saya dalam ketakutan itu ya. Pada waktu itu di daerah, saya lupa daerah di daerah Sumatera Selatan itu, Tapanuli Selatan. Kami menyewa satu kamar ya. Karena kita harus proses dengan polisi ya, dan keluarga korban. Tapi di kamar itu saudara, saya nangis. Saya masuk, saya kunci, saya nangis, saya berlutut, saya nangis takut. Dan apa namanya, tegangnya kejar-kejar gitu mobil dari belakang. Tapi ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya angkat tangan kepada Tuhan. Saudara tahu, bagi saya ini mukjizat. Karena ketika saya berdiri kok tenang gitu loh. Waktu saya sebelumnya saya begitu ketakutan, nangis, Tuhan tolong kami. Tapi setelah saya minta tolong sama Tuhan, adem. Bagi saya itu mukjizat. Mungkin saudara yang mendengar biasa aja, tapi saya ngalamin saudara. Kalau ada salah satu anak itu meninggal, suami saya masuk penjara. Kita mau penginjilan kok masuk penjara. Waduh, saya itu akan menjadi sesuatu, wow, kok bisa gitu ya. Tapi puji Tuhan, dua anak itu masih dalam keadaan hidup. Lalu setelah itu, setelah proses polisi dan sebagainya terjadi, kami melanjutkan penginjilan ke Pulau Samosir waktu itu. Dan saya menulis surat cinta. Dan surat cinta itu pada Tuhan saya. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dengan Yesus. Karena saya merasa kok damai itu kok hanya dari Dia ya. Karena waktu itu saya mau cari damai ke siapa? Mau suami saya aja stres pada waktu itu. Dan itu menjadi satu lagu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sama-sama bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh
seorang pun dapat menolongmu, hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, lagu ini ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang mau saya ceritakan adalah 15 atau 20 tahun yang lalu saya diundang oleh satu radio di Makassar. Radio itu mengadakan satu ulang tahun, dan saya diundang untuk menjadi bernyanyi bersaksi dalam pujian. Dan yang menarik adalah di sana saya dipertemukan oleh satu orang yang sebetulnya dia itu narapidana. Narapidana yang dipinjam dulu dari lapasnya gitu, dengan segala perjanjian atau apalah mungkin ya, dengan penjara setempat. Diminta untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksi kenapa? Ternyata radio ini tiap hari menyiarkan lagu ini dan didengar oleh orang ini. Orang ini belum percaya Yesus, dia agama lain, kepercayaan lain. Tapi ketika dia mendengarkan lagu-lagu ini, Roh Kudus bekerja. Sekali bukan karena lagu ini ya, dan bukan karena saya juga, tapi Roh Tuhan itu yang ajaib, itu bekerja. Karena Tuhan begitu mengasihi dia yang ada di penjara. Melalui lagu ini imannya timbul dan dia membuka hati untuk terima Yesus dan menjadi anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu radio ini mengundang saya hanya untuk bertemu, dan saya juga menyanyikan lagu itu dan mempertemukan. Saya lihatin sosoknya itu kudus ya, tapi dalam hati saya ingin memeluk dia. Saya katakan, selamat datang di kerajaan Allah. Kasih karunia itu besar, pilihan, kasih karunia. Saudara yang ada di tempat ini, kita ini bersyukur. Bukan karena kekuatan kita, kebaikan kita sehingga kita boleh duduk dan memuji Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya. Semua karena pemberian, sama seperti Abraham. Kita dipilih bukan karena kita hebat, tapi kita dipilih karena kasih karunia. Sebetulnya kita gak layak lah. Coba kita bercermin, siapa sih kita ini? Aduh, kalau kita hitung-hitung perbuatan kita, kesalahan kita, betapa sesungguhnya kita ini tidak layak. Tetapi Tuhan itu, rancangan dari Tuhan itu besar. Melalui Yesus Kristus kita boleh diselamatkan. Amin. Saudara, Tuhan memilih kita, dan itu menjadi satu kasih karunia. Ada satu lagu mengatakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku Espanyol bagi keselamatan bangsaku. Kemarin
kemarin ulang tahun saya, saudara. Tanggal 10 pas ujian. Saya penuh dalam hati saya. Tuhan Pak, kasih karunia besar. Tuhan membentuk, Tuhan mengarahkan. Bagi saya harta yang terbesar adalah Allah itu mendidik saya. Allah itu membentuk kita. Allah itu menarik kita pada hadiratnya, pada firman untuk mengenal jalan-jalannya. Saudara, yang kedua, saudara, bahwa Abraham itu bergaul karib dengan Allah. Abraham itu mengenal siapa Allahnya. Kalau dia nggak kenal Allahnya, mana mau dia disuruh ke sono nurut aja itu, mana mau. Tapi dia tahu siapa itu Elohim. Abraham dekat dengan Allah. Saudara, kekristenan itu adalah relasi ya. Saya sering mengatakan itu, bahwa kekristenan itu bukan karena kita ini datang ke gereja, kita aktif dalam pelayanan. Saudara, jangan terlalu kepedean ketika kita ini dipakai Tuhan. Jadi ini, jadi itu, aktif sana, aktif sini gitu ya. Perjalanan dalam kekristenan saya, saudara, kasih karunia lah. Sejak saya kelas 1 SMA, saya sudah masuk dalam satu lembaga misi. Namanya hidup saya itu hari-harinya pelayanan kemana-mana gitu ya. Pelayanan, mau kemana lah, mau pulau mana, mau negara mana, mau kegiatan apa, rasanya hidupnya pelayanan. Tetapi itu semua gak ada artinya ketika itu semua hanya kegiatan tanpa satu relasi dengan Tuhan. Saya katakan tadi, hal yang terbesar dalam hidup saya yang saya mengenal Allah mengarahkan hidup saya. Bukan kehebatan udah kesana kemari suara Bu Mawar katanya bagus. Mau bagaimana? Mau suara yang paling tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi. Enggak lah, itu semua lahiriah itu. Tapi yang penting adalah batin kita, batin kita yang dibangun dengan relasi yang kuat dengan Tuhan, itu kekuatan. Bukan suara kita yang dibagus-bagusin gitu ya. Kalau nyanyi, wah, kau sudah memanggilku sebelum dunia dibentuk betapa. Sebetulnya dalam nyanyi itu ada namanya improvisasi. Nah itu tuh improvisasi ya. Tapi sebenarnya improvisasi itu lahirnya harus dari jiwa. Kalau kita lihat orang-orang yang di luar negeri ya, orang-orang yang kulitnya hitam gitu ya, mereka kalau nyanyi Amazing Grace itu ya, Amazing Grace, how sweet the sound. Dan mereka bisa begitu karena mereka begitu merasakan. Jiwanya memang seperti itu. Nyanyi itu jiwanya seperti itu, karena soul, jiwa. Jadi bukan dibuat-buat. Amazing Grace, how sweet. Siapa yang sweet? Kita yang sweet kah? Saudara, kekristenan itu adalah relasi, covenant, perjanjian kekal, hubungan antara sang pencipta dengan saya dan saudara. Sama dalam pernikahan, perjanjiannya covenant, sehingga orang Kristen sulit untuk bercerai karena perjanjiannya kekal. Sama seperti Yesus dengan umat. Jadi kalau barang yang udah dibeli nggak boleh kembaliin katanya dalam pernikahan Kristen. Dan hubungan suami istri harus kuat.
Saudara, kalau kita nggak mengenal suami kita kayak apa, istri kita kayak apa, susah. Kita aja udah puluhan tahun menikah, tetap aja ada hal yang baru. Apalagi kita dengan Allah kita, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah nggak pernah memahami hati Allah, bahaya. Kekristenan hanya dengan perasaan. Makanya perkuat firman, mengenal firmannya. Saya tidak menyampingkan lagu-lagu atau praise and worship. Tapi kalau hari-hari kita hanya nyanyi-nyanyi saja praise and worship, enggak pernah ngupas firman Tuhan, saudara, arahannya kemana? Guiding Allah itu ada di firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada Aku indah. Nah, Allah senang itu. Bahkan worship itu bukan semata kita oh haleluya sejam 2 jam, tidak. Karena penyembahan itu adalah arah hidup. Amin. Kau tidak harus haleluya haleluya, tapi sikap hidupmu adalah penyembahan bagi Allah. Ketika kita katakan iya untuk kebenaran dan tidak untuk dosa, itu penyembahanmu. Karena sudah haleluya sampai berjam-jam, tapi saudara setuju dengan ketidakbenaran, salah banget, saudara. Mengenal Allah mengoreksi kita, mengenal firman mengarahkan kita dari hal yang tidak benar menjadi kebenaran dan menjadi perkenanan Allah. Lagu yang kebenaran, perkenanan yang menyertai kita, bukan menyertai otomatis gitu. Kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman dan ku lakukan berkata-Mu ya Tuhan. Tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Terkasih, ada seorang, saya ketemu di Jakarta ini, seorang supir. Supir ini dia katakan, saya pernah jadi ketua komsel. Kalau udah jadi ketua komsel ribet banget ya. Saya pernah pelayanan gini-gini. Oh, jadi Bapak sekarang kerja mana? Saya tanya Pak supir ini, di mana ya? Maksud di mana ya Pak? Karena saya sekarang kadang-kadang suka ke masjid, suka ke wihara, capek deh. Saya hanya berdiam, saya merenung Roh Kudus, pimpinlah saya bicara. Tapi kesimpulan yang saya dapatkan adalah kekristenan dia itu salah. Dia salah membangun kekristenannya. Dia tidak membaca firman Tuhan, dia tidak tahu arahan dari Tuhan. Yang dia ingat adalah berkat-berkat Tuhan itu harus ada. Dia bilang, dia cerita sama saya, Bu, istri saya udah ilfil katanya dengan kekristenan. Dia bilang, kok katanya, lu ya kok ya tiap minggu lo ke gereja ya kok, seminggu sekali lu ya mimpin komsel, mana tuh duit mana? Usaha kita kagak maju-maju lagi setelah COVID. Wow. Saudara, kalau kekristenan diukur dari jumlah yang kita dapat dan kita tidak dapat, itu bahaya. Artinya model kekristenan ini semua diukur oleh hal yang lahiriah. Padahal dalam keadaan minim sekalipun Allah itu bekerja. Kita punya ini dan tidak punya ini, uang segini atau tidak segini, Allah itu ada di dalamnya. Lalu bagaimana kita mau mengerti kebenaran Allah di dalam situasi yang sulit? Baca firman Tuhan. Dia akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap pertolongan kita, dia tetap perlindungan kita. Cuma saya lupa nanya aja sama si engkau itu, kok pernah makan batu kan? Saya percaya tidak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Dia pasti mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam kasih karunia-Nya. Amin. Dia perlindungan kita. Terus saya mau nyanyi lagu itu, Tuhanlah perlindungannya, karena masih sinjaannya. Tuhan
menolong di waktu susah, sangat terbukti. Santi semua menemukan semua mentilih semua menjaga nanti setiap Haleluya, haleluya, oh yang bersungguh. Haleluya, haleluya, oh yang cermita. Oh yang cermita, oh yang cermita. Dialah kekuatan kita, dialah perlindungan kita. Yang terakhir saudara, Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa. Melalui keturunannya siapa? Keturunannya adalah Yesus Kristus. Bapak beriman. Bapak beriman yang mana? Iman kepada siapa? Kepada Elohim melalui siapa? Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 22 katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah membentuk bangsa Yahudi jadi umat pilihannya, dan Yesuslah ada di dalamnya. Saudara, saya dan saudara adalah hitungan anak-anak keturunan Abraham. Artinya bahwa saya dan saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan siapa juru selamat, Allah yang benar itu. Kita menjadi punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa memenangkan banyak jiwa? Sikap hidup kita. Karena kadang-kadang terlalu banyak bicara tentang Injil, tapi kelakuannya tidak berubah. Perkenanan di hadapan Allah tidak dipikirkan. Saudara, penting banget sikap hati, sikap hidup diperbaiki oleh Allah. Karena kita bisa aja memuji-memuji, tapi di dalam hatinya berbeda. Saudara, ini menjadi penting dalam kekristenan kita. Koreksi, minta Roh Kudus bicara, minta firman mengoreksi kita. Ketika kita duduk dan memandang, pandangan kita seperti apa kepada orang lain, pandangan kita seperti apa kepada keadaan hidup kita, itu penting banget sehingga tidak menjadi salah, sehingga orang bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Cara kita berbicara, cara kita memandang kehidupan kita, kita penuh dengan firman, penuh dengan arahan Tuhan, penuh dengan perkenanan Tuhan. Abraham dipilih, saya dan saudara dipilih. Peristiwa boleh banyak terjadi dalam hidup kita, tapi ingat bahwa Allah punya rancangan yang sempurna. Mari masuk di dalam rancangan, memiliki iman dan arahan di dalam Tuhan, di dalam firman. Seperti disebut